Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barudak ayeuna urang bakal diajar nyaeta pangajaran 5 atau bab 5 tentang kesehatan. Ya, ayeuna barudak sok dibuka LKS-na halaman 3. Nah, di dieu aya materi ajar. Ya, aya ringkasan materi. Nah, sok barudak sabari dibuka, sabari ditinggalikeun sambil dilihat ya video Bapak sambil didengarkan juga sambil memperhatikan LKS masing-masing ya. Sok diperhatikan LKS masing-masing. Ubar ajaib disabudereun urang. Nah, artinya apa? Ubar ajaib. Ubar itu obat. Ya, obat ajaib disabudereun urang di sekeliling kita. Nah, ini ada bacaan tentang obat ajaib di sekeliling kita. Nah, ya sekarang kita baca. Negara Indonesia mangrupakeun negara anu kacida suburna. Nah, negara Indonesia itu merupakan negara yang begitu subur. Ya, negara kita sangat subur. Sagala tutuwuhan hirup subur lantaran curah hujan anu cukup sarta cahaya panon poe oge kacida nyukupanana. Semua tumbuhan hidup dengan subur karena curah hujan di negara kita itu cukup serta cahaya matahari juga sangat cukup. Ya. Makanya ketika nanam apa saja ya di negara kita jadi. Ya, nanam padi, nanam apa jadi. Karena apa? Karena semua tumbuhan subur, karena curah hujannya cukup, juga cahaya mataharinya juga cukup. Nya kitu deui di daerah urang khususna di daerah Jawa Barat, tanah kawilang subur. Begitu juga di daerah kita khususnya di Jawa Barat. Nah, kita di mana? Jawa Barat kita. Ibu kota Jawa Barat apa? Bandung. Ya, kita daerah Jawa Barat. Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka. Ya, itu Jawa Barat. Tanahnya bisa disebut dengan subur. Ya, disebut dengan subur. Jadi khususnya di daerah Jawa Barat apalagi ya termasuk daerah pertanian itu tanahnya sangat subur. Teu aneh lamun segala tutuwuhan hirup sanajan tengah haja dipelak oge. Maka tidak aneh ya, tidak aneh kalau misalkan semua tumbuhan hidup di daerah Jawa Barat walaupun tidak disengaja ditanamnya. Contoh misalkan kita habis makan pepaya, bijinya asal lempar saja bijinya. Ternyata bijinya tersebut akan tumbuh. Ya, itu karena apa? Karena suburnya tanah di daerah kita, khususnya daerah Jawa Barat. Kita misalkan habis makan mangga, ya biji mangga peloknya kita lempar ke tanah. Lama-kelamaan pelok itu akan tumbuh ya, jadi bibit mangga. Nah, itu karena apa? Karena subur tanahnya di daerah kita, daerah khususnya Jawa Barat. Lamun orang nitnan tutuwuhan di sabudeureun orang, kalau kita ini nitenan ya, bukan nitenan. Kalau kita memperhatikan tanaman di sekeliling kita, tetela loba pisan tutuwuhan nu bisa dijadikan ubar anu disebut ubar tradisional. Nah, ternyata banyak tumbuhan yang bisa dijadikan ubat. Ya, ubar itu obat. Bisa dijadikan obat yang disebut dengan obat tradisional. Nah, makanya banyak sekali jamu-jamu itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah ubar tradisional atau obat tradisional. Oge bisa dijadikan lalaban anu kacida gede manfaatna pikeun kesehatan. Begitu juga selain dijadikan obat, ternyata bisa dijadikan lalab. Ya, lalab atau lauk buat makan, dicoel ke sambal. Ya, itu namanya lalab. Yang sangat manfaat untuk kesehatan. Nah, dan ternyata banyak sekali manfaatnya selain untuk obat tradisional juga untuk makan lalab ya kayak singkong daunnya kan bisa buat lalap ya. Nah, tutuwuhan anu bisa dijadikan ubar atau obat anu teu disangka-sangka
deket di sabudeureun urang. Nah, ternyata tanaman atau tumbuhan yang dijadikan obat atau obat yang tidak disangka-sangka, ya, ternyata dekat di daerah kita, di sekeliling rumah kita mungkin, atau ada di belakang rumah kita. Disebutna ubar ajaib, maka disebut obat ajaib karena berasal dari tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Ya. Di sabudeureun urang rea pisan, ya harusnya loba ya. Rea pisan tutuwuhan anu bisa dijadikeun ubar. Nah, di sekeliling kita itu ternyata banyak yang bisa dijadikan obat tanamannya. Apa saja, Pak? Seperti koneng, tahu anak-anak koneng, kunyit. Ya, tuh ada di jamu beras kencur, ya. Koneng, kunyit, handalem, balimbing wuluh, ya belimbing yang kecil-kecil. Ya, belimbing wuluh, belimbing yang kecil-kecil, bukan belimbing yang buah belimbing yang biasa, bukan, tapi belimbing wuluh yang kecil-kecil. Baluntas, daun dewa, cecenet. Nah, cecenet tahu anak-anak cecenet. Ciplukan, cecenet itu ya, ciplukan, jeung sajabana dan lain-lain. Nah, ini yang bisa dijadikan obat salah satunya. Ya, ada koneng, kunyit, ada handalem, ada balimbing wuluh, ya belimbing yang kecil-kecil, kemudian ada baluntas, juga ada daun dewa, dan satunya cecenet. Dan masih banyak sebetulnya. Ya. Nah, najan eta tutuwuhan bisa kapanggih di mana wae, walaupun tumbuh-tumbuhan yang ini yang tadi yang disebutkan bisa kita temui di mana saja, tapi ari kana hasiat nama langka nu apal. Ternyata banyak yang tidak tahu khasiatnya dari tumbuhan tersebut. Ya, banyak yang tidak tahu khasiatnya. Kunyit, banyak yang tidak tahu untuk apa. Tapi kalau orang tua zaman dulu pasti tahu. Ya, kunyit itu untuk apa. Handalem, ya kalau anak-anak masih nggak tahu. Cecenet atau ciplukan, ya atau ciplukan yang ada tutupnya tuh. Ya, buah-buahan kecil yang bisa jadi di sawah atau di kebun, tidak ditanam tapi jadi ada tutupnya. Ya, itu cecenet atau ciplukan. Ternyata ada manfaatnya juga kalau anak-anak makan itu. Ya. Tapi banyak yang tidak tahu. Ya, langka nu apal, banyak yang tidak tahu. Lamun apal mah kalau anak-anak tahu manfaat dari buah-buahan tersebut atau tanaman tersebut, tentu orang bisa manfaatkan eta tutuwuhan pikeun piubareun. Maka kalau kita sudah tahu tanaman tadi bisa dijadikan obat, kita bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tersebut untuk piubareun, untuk dijadikan obat. Kita sakit ini, gak usah beli obat ke warung, ya tinggal cari tanaman ini di daerah kita sekeliling. Kan gratis tuh daripada beli obat ke warung. Ya, orang teu kudu meuli ubar ka toko. Kita tidak perlu beli obat ke toko atau ke warung karena sudah hafal. Ya, apalagi kalau obat-obat yang ada di warung itu atau di toko adalah obat-obat kimia, ya. Berbeda dengan obat-obat yang dari tanaman, itu herbal. Ya. Sajabati eta ubar tradisional teh leuwih alus lantaran tengandung bahan kimia tuh. Ya. Selain dari itu, obat tradisional itu lebih baik atau lebih bagus karena tidak mengandung bahan kimia. Tuh, jadi bahan-bahan obat-obat yang ada di toko itu mengandung bahan kimia. Kalau obat-obat yang berasal dari tanaman itu asli. Ya, atau disebut dengan obat herbal. Anu bisa ngarugikeun kesehatan orang. Tuh, kalau obat-obat yang ada di toko, obat-obat yang ada di warung itu bisa merugikan kesehatan kita kalau lama. Lama-lama ya karena dosisnya lumayan, dosisnya tinggi. Ya. Nah, naon khasiatna koneng? Pak, apa sih khasiatnya dari kunyit, handalem, balimbing wuluh, baluntas, daun dewa, cecenet teh? Nah, khasiatnya apa dari tanaman tersebut? Ayo nu apal tuh, anak-anak tahu tidak? Muncan apal, ayeuna urang nitenan sebagian manfaatna. Nah, sekarang kita akan memperhatikan manfaat dari tanaman yang Bapak sebutkan tadi di sini. Ya, yang pertama nu kahiji. Nah, itu aya gambar
koneng, ya, koneng, kunyit. Nah, koneng atau kunyit kangge naon pahasiatna? Di antarana nurunkeun kadar lemak darah. Nah, yang gendut, ya, yang badannya gendut atau yang banyak lemaknya, nah, harus sering makan kunyit atau koneng. Nah, untuk menurunkan kadar lemak darah. Terus, menurunkan kolesterol. Nah, yang kolesterolnya tinggi biasanya ini orang tua. Ya, kolesterolnya supaya turun, sering minum ini atau makan kunyit atau koneng. Buat apa lagi, Pak? Pikeun meresihan darah, untuk mencuci darah atau membersihkan darah. Kan biasanya ada darah yang kotor. Nah, supaya bersih, sok barudak ngamam iya iya. Ya, koneng atau kunyit. Serta bisa nyegerkeun sing siremen. Nah, yang suka kesemutan, sing siremen, sirem, kesemutan. Nah, yang suka kesemutan harus makan sering koneng. Ya. Nah, terus ayeuna didinya dihandapna aya daun handeulem. Nah, daun handeulem, ya. Naon hasiatna? Nah, hasiatna ngubaran penyakit ambeien atau wawasir. Ah, yang punya penyakit ambeien, tahu ambeien? Biasanya penyakit nggak bisa nahan BAB. Ya, nggak bisa nahan BAB biasanya. Nah, itu harus sering minum air dari rebusan daun handalem. Nah, daun handalem direbus. Caranya kumaha? Caranya 10 lembar daun handalem digodog. Digodog itu direbus. Jadi silakan 10 lembar direbus oleh cai 2 gelas. Ku cai 2 gelas oleh air 2 gelas. Direbus 10 daun handalem ya sampai nepikeun ngagolak sampai mendidih. Ya, sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kemudian mun geus tiis karek diinum, kemudian didinginkan, baru setelah didinginkan diminum. Ya, insya Allah akan ada khasiatnya. Nah, ini baru dua nih anak-anaknya, baru dua, sampai dua nih. Sampai dua, ya kuning, koneng, ya handalem. Ya handalem. Nu katilu, balimbing wuluh. Nah, iya balimbing wuluh tuh ya. Aralit kecil-kecil. Naon sih khasiatna balimbing wuluh? Satu, khasiatna ngubaran penyakit gondongan. Anak-anak tahu gondongan biasanya yang pipinya gede tuh, yang dekat leher. Ya, kalau orang tua zaman dulu suka dikasih yang warna biru itu dioles-oles bulao. Ya, bengkak. Biasanya pipinya itu bengkak. Nah, itu namanya gondongan. Ya, nah obatnya ini. Ya, obatnya iya iya, obatnya balimbing wuluh. Rematik. Nah, rematik, orang tua yang suka rematik. Ya, jeung pegelinu dan yang suka pegel-pegel harus sering mengkonsumsi buah balimbing wuluh. Ya. Pikeun ngubaran penyakit gondongan untuk mengobati penyakit gondongan yang tadi yang bengkak pipinya sama lehernya. Carana ngagunakeun 10 lembar daun balimbing wuluh. Caranya menggunakan 10 lembar daun belimbing wuluh. Dicampur bawang bodas, dicampur dengan bawang putih. Kemudian diapain? Diulek. Ya, diulek-ulek sampai lemes. Ya, sampai halus diulek-ulek. Kemudian baru ya ulekan dari daun balimbing wuluh tersebut dengan bawang putih dioleskan ke pipi ataupun leher yang gondongan, yang bengkak. Insya Allah nanti bakal sembuh kempes gondongannya. Ya. Ari ngubaran rematik mah dicampur nate apu jeung cengkeh. Nah, kalau untuk mengobati rematik nih untuk orang tua yang suka rematik, ya carana dicampur dengan apu dan cengkeh. Digiling nepi ka lemes. Ya, kalau sekarang kan bisa di blender ya. Bisa di blender sampai lemes, kemudian dioleskeun kanu rematik. Mana nih yang kerasa rematiknya, misalkan di bagian kaki dioleskan ke kaki. Ya. Nah, itu khasiat dari
balimbing wulu daunnya. Ya. Nah, selanjutnya dibuka halaman 4 anak-anak. Halaman 4 sok dibuka. Nah, aya naon deui ya? Nah, nu kaopat nyaeta di dieu aya daun baluntas. Ya, daun baluntas. Kangge naon sih Pak daun baluntas teh? Kangge ngaleungitkeun bau badan. Nah, yang keringetannya banyak supaya badannya tidak bau. Nah, harus makan ini nih. Ya, daun baluntas. Obat menurunkan panas atau obat juga untuk menurunkan panas. Ya, untuk obat menurunkan panas. Obat batuk jeung obat penyakit kulit. Bisa juga untuk obat panas dan juga obat penyakit kulit. Ya, nah jadi itu daun baluntas ya, untuk menghilangkan bau badan yang keteknya bau, keringetnya bau. Pakai daun baluntas aja, jangan beli Rexona, jangan beli deodoran atau apalah. Ya, silakan anak-anak cari daun baluntas buat menurunkan panas yang demam, ya. Kemudian juga obat batuk dan obat penyakit kulit, juga obat penyakit kulit lainnya. Carana kumaha? Carana gampang. Mun keur ngubaran bau badan, kalau untuk mengobati bau badan, eta baluntas teh bisa dijadikan lalaban. Nah, bisa dijadikan lalaban dimakan daunnya untuk sambil makan nasi, ya dijadikan lalab. Ari obat penyakit kulit jeung nurunkeun panas mah tinggal dibalurkeun kana awak. Nah, kalau untuk mengobati penyakit kulit, misalkan gatal-gatal atau apa, ya, dan juga menurunkan panas tinggal dibalurkeun, dioleskan kepada badan, ke badan kita, kanu awak, ya, ke badan. Oles, misalkan panas, oleskan. Ya. Atau misalkan penyakit kulit, oleskan. Insyaallah sehat lagi sembuh. Ya. Nu kalima ya daun dewa. Kangge naon sih daun dewa teh? Gunana pikeun ngeureunkeun pendarahan. Nah, biasanya untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, ya untuk menurunkan pendarahan daun dewa. Nurunkeun panas, bisa juga untuk menurunkan panas, demam. Obat batuk juga bisa, jeung utah getih dan muntah darah. Utah itu muntah, getih itu darah, muntah darah. Carana kumaha Pak? Carana daun dewa ditutu. Carana daun dewa tersebut diulek, ditutu itu diulek, nepi ka lemes sampai halus, tuluy digodog, kemudian direbus, diarah caina tuluy diinum, kemudian di apa namanya itu? Pakai saringan, ya pakai saringan. Airnya kemudian diminum, disaring pakai saringan, kemudian airnya diminum. Ya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya ternyata ya anak-anaknya. Barudak sok. Ayeuna orang lanjut anu kalima. Anu kagenep, muka genep. Aya cecenet. Nah, cecenet ya ciplukan. Ya, ciplukan atau apa namanya kalau bahasa Cirebon. Ya, cecenet atau ciplukan. Ari anu kagenep nyaeta cecenet. Cecenet kangge naon, Pak? Cecenet mah ini tanaman yang tumbuhan anu teu dihaja pelak dipelak ka asup tutuhan liar di pakarangan. Tumbuhan yang tidak disengaja ditanamnya. Di pakarangan juga banyak, di depan sekolah juga banyak. Ya. Tapi khasiatna kacid ampuhna, ternyata cecenet itu banyak khasiatna yang sangat ampuh. Nah, kulantaran ieu cecenet kaitung langka karena cecenet ini sekarang sudah banyak jarang ditemui. Ya, jarang ditemui, tapi ya masih banyak lah di daerah kita mah ya. Masih banyak. Hargana oke kacida mahal. Ternyata nggak tahu di daerah mana nih. Harganya katanya mahal kalau di pasar. Ya, kalau di kita mah tinggal metik-metik aja. Ya. Khasiat ieu cecenet teh nyaeta pikeun ngubaran penyakit kencing manis. Nah, yang kencing manis harus makan buah cecenet. Ya. Paru-paru, ayan jeung prostat. Nah, kencing manis, paru-paru, ayan, tahu ayan, biasanya kejang-kejang, ya ayan. Dan prostat. Prostat itu biasanya kalau kencingnya sakit, ya kencingnya sakit itu prostat namanya. Nah, tinggal mengonsumsi dari tumbuhan cecenet ya cecenet. Ya, carana kumaha? Carana gampang, tinggal digodog, diarah caina tuluy diinum. Ya.
Caranya digodok, direbus, kemudian airnya diminum. Airnya saja kayak tadi ya disaring. Nah, itu. Nah, jadi aya genep nya barudak aya genep tutuwuhan aya 6 tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali khasiat. Nah, sok kayak barudak dibaca deui nya. Nah, terus selanjutnya ieu aya harti kecap. Harti kecap tutuwuhan. Tutuwuhan itu tetangkalan atau tumbuhan. Lantaran tadi di bacaan tadi ada ya, lantaran, sebab atau karena ya. Kawilang, kawilang itu kaasup atau termasuk. Nitenan, ya, harus sama nitenan. Nulungtik atau meneliti. Ya, tetela, si horeng atau ternyata. Nah, hasiat, artinya manfaat atau manfaat. Piubareun, pikeun ubar atau buat obat. Sajaba, artinya bisa selain atau selain itu. Sing siremen, kesemutan. Nomor 10 ampuh, artinya mati atau mujarab. Nah, itu. Nah, terus ayeuna orang bakal ngabahas konsep bahasa paribahasa. Nah, paribahasa. Ya, aya paribahasa. Atau dalam bahasa Indonesianya pribahasa. Nu kahiji aya cecenet mande kiara. Hartina naon cecenet mande kiara? Nah, ieu teh pribahasa cecenet mande kiara. Artinya nu lemah ngalawan nu kuat. Nah, artinya apa? Yang lemah ngelawan yang kuat. Ya jelas. Yang lemah akan kalah. Nah, peribahasanya apa? Peribahasanya cecenet mande kiara. Ya, jadi kalau ada anak-anak ya yang kuat usil ke yang lemah, nah itu namanya cecenet mande kiara. Ya, yang kuat ngelawan yang lemah. Salah seperti itu ya. Nah, nu kadua, janti kasilih kujunti. Jati kasilih kujunti. Artinya apa, Pak? Artina anu hade kaelehkeun ku nu goreng. Yang baik ternyata kalah oleh yang jelek. Nah, ya, peribahasanya apa? Jati kasilih kujunti. Yang baik kalah dengan yang jelek. Nah, ya. Nu katilu buburuh nyatu diupah bas. Buburuh nyatu diupah bas. Hartina naon? Hartina nyiar pangarti tur diburuhan atau digaji. Artinya mencari ilmu tapi digaji. Ya, enak ya. Ini biasanya di negara-negara orang lain itu kalau eh, lagi menjadi seorang pelajar itu atau lagi mencari ilmu itu digaji. Ya, digaji. Ya. Kalau seperti itu kayaknya anak-anak di sekolah di kita bakalan rajin ya. Udah masuk sekolah digaji lagi. Ya. Nah, itu namanya buburuh nyatu diupah bas. Mencari ilmu dan digaji. Ya. Nomor 4, buruk-buruk papan jati. Artinya apa buruk-buruk papan jati itu, Pak? HD goreng oge dulur sorangan. Bagus jelek juga itu adalah saudara sendiri. Misalkan kita punya saudara sikapnya jelek, ya tetap itu adalah saudara kita walaupun sikapnya jelek. Ya apalagi kalau bagus sikapnya itu saudara kita. Jadi walaupun mau bagus mau jelek itu adalah saudara sendiri. Buruk-buruk papan jati. Nomor 5, deket-deket anak tales. Nah, deket-deket anak tales artinya naon, Pak? Artinya apa? Deket tapi teu apal kabaraya. Dekat tapi kita tidak tahu ternyata itu saudara kita. Ya, banyak sekarang anak-anak yang seperti itu. Ya. Tidak hafal mana saudara, ini disebutnya mamang atau uwa, ini disebutnya bibi atau tante atau siapa. Itu banyak sekali yang anak-anak kita tidak hafal. Ya, namanya juga kadang nggak hafal. Bu, itu namanya siapa, Pak? Nah, banyak sekali yang tidak hafal. Ya. Padahal ke saudara sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Anak-anak harus menanyakan, "Bu, itu siapanya kita ya?" Oh, ternyata itu adalah bibi. Bibi siapa ya? Oh, bibi ini. Nah, jadi harus tahu. Ya jangan sampai deket-deket anak tales. Saudara dekat tapi tidak tahu. Nah, jangan ya. Nomor 6, disa kompet daunkeun. Hartina naon? Hartina disaruwakeun jeung nu salah.
Disakompet daunkeun itu artinya disamakan dengan yang salah. Padahal kita benar, tapi disamakan dengan yang salah. Nah, kalau peribahasa Indonesianya itu jangan berdekatan dengan penjual ikan asin. Kenapa? Karena kita bakal kebawa baunya. Ya, tuh. Disarwakan dengan yang salah, disamakan dengan yang salah. Ya. Nomor 7. Kalapa bijil ti cungap. Ya, kelapa bijil ti cungap. Artina naon, Pak? Rusiah dicaritakeun kudu ngalakukeunana. Rahasia diceritakan oleh yang melakukannya. Contoh, misalkan Bapak punya rahasia. Seharusnya rahasia itu jangan diceritakan, tetapi Bapak sendiri malah menceritakannya ke orang lain. Nah, peribahasanya itu. Ya, kalapa bijil dicungap, artinya menceritakan rahasia sendiri kepada orang lain. Ya, salah sebenarnya. Rahasia ya rahasia, jangan diceritakan. Nah, nomor 8. Leles jejer liat tali. Artinya naon, Pak? Peribahasa itu artinya wijaksana dina mutuskeun segala rupa perkara. Bijaksana dalam memutuskan semua permasalahan. Ya, misalkan ada masalah, set set set, set. Oh, cara keluarnya seperti ini. Ya, oh, solusinya seperti ini. Nah, itu namanya leles jejer liat tali. Bijaksana dalam menghadapi masalah. Ya. Nomor 8, ngaliarkeun tales ateul. Meliarkan atau membiarkan talas tanaman talas yang bikin gatal. Artinya apa? Artinya ngebeja-beja kagorengan batur. Suka memberitahukan kejelekan orang lain. Lagi ngobrol malah menceritakan kejelekan orang lain. Ya, itu peribahasanya ngaliarkeun tales ateul, membiarkan tanaman talas yang gatal. Ya. Artinya suka menceritakan kejelekan orang lain. Nomor 10, mipit kudu amit ngalah kudu menta. Artinya apa? Hartina mun rek barang penta atau barang cokot kudu bebeja kanu bogana. Kalau mau minta atau mau mengambil sesuatu harus izin dulu kepada yang punya. Contoh, kita pengen mangga, jangan maling, tapi izin. Itu kan lebih berkah, lebih baik. Bu, saya pengen mangga, boleh minta tidak? Daripada maling, ya. Tuh. Misalkan ada tanaman pisang. Bu, saya minta pisangnya 1, boleh tidak? Jangan maling, dosa. Ya. Jadi mipit kudu amit, ngelak kudu minta. Kalau ingin barang orang lain, maka harus izin atau minta. Ya. Nah, ayeuna terakhir di dia aya paribahasa. Ya, aya paribahasa nu harus nu kudu ku barudak hafal. Ya, undak usuk basa. Nah, contoh di dia aya dahar. Dahar itu kasar. Ya, untuk bahasa Sunda. Kalau Jawa, daerah Cirebon dahar itu udah halus. Untuk Sunda dahar itu kasar. Biasanya kalau sesama teman, ya, sesama teman, dahar yuk. Nah, kepada teman. Nah, dahar. Kalau untuk diri sendiri, neda. Misalkan ada yang nanya. Ya, ada yang nanya. Nuju naon? Nah, dijawabna kumaha? Abdi nuju neda, saya lagi makan. Nah, jadi itu gunanya bahasa Sunda. Nah, kalau untuk ke yang atas, yang luhur, yang umurnya lebih di atas kita, misalkan Pak Yunus lewat, anak-anak lagi makan. Nah, anak-anak bagaimana? Pak tuang, Pak makan. Nah, gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya nomor 2, sare. Nah, sare itu tidur. Nah, ini kalau untuk sehari-hari. Ya, kalau untuk sehari-hari ngobrol sama teman sare. Misalkan lagi main, sare yuk. Nah, tidur yuk. Nah, itu untuk sama teman. Ya, kalau untuk diri sendiri, mondok. Ya, mondok itu sare artinya. Pondok pesantren. Ya, tidur di pesantren. Tuh. Ya. Jadi mondok untuk diri sendiri. Nah, untuk ke yang lebih tua, kulem. Ya. Misal lagi camping.
Anak-anak nanya ke Pak Yunus, kulemnya jam sabaraha? Pak Yunus tidurnya jam berapa? Nah, jadi beda ya untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk yang lebih tinggi. Nah, nomor 3, katempo. Katempo. Naon sih katempo teh? Kelihatan. Nah, ini untuk sehari-hari. Ya, ini termasuk kasar katempo itu. Ya. Bahasa halusnya untuk diri sendiri katingal, untuk yang lebih tua katingali sami. Ya. Kalau misalkan anak-anak lagi belajar, bapak lagi nulis di papan tulis, anak-anak gak kelihatan, pak punten teka tingali, ya tuh gitu izinnya tuh. Ya. Nomor 4, dibawa, ini kasar. Kalau untuk diri sendirinya dibantun, dan untuk ke yang atasnya, yang seluhuran, ya, yang lebih tinggi atau yang lebih tua dicandak. Ya, misalkan mana bukunya? Kata bapak tuh. Ya, anak-anak jawabnya, Pak punten bukuna tadi candak. Tuh. Pak punten bukunya nggak dibawa. Ya. Sanes dibantun, Pak punten bukuna tadi bantun. Nah, Pak punten bukuna tadi candak. Nah, nomor 5, datang. Ini kasar. Ya, untuk diri sendirinya apa? Dongkap. Misalkan untuk yang lebih tuanya sumping. Ya, Pak Guru entos sumping di sekolah. Tuh. Ya. Nomor genep, indit. Indit itu pergi. Ya, ini kasar indit itu. Miang indit. Ya, kasar. Untuk diri sendirinya mios. Kalau untuk bahasa halusnya, untuk yang lebih tua angkat. Ya, angkat. Terus nomor 7, maca. Maca itu kasar. Ya. Yang lebih halusnya untuk diri sendiri maos. Sama juga untuk ke yang lebih tua maos lagi. Ya. Pak Yunus punten maos halaman sabaraha. Nah, Pak Yunus punten baca halaman berapa? Tuh, ya gitu. Jadi ini untuk yang lebih tua. Nulis kasar, nyerat untuk diri sendiri dan untuk ke yang lebih tuanya juga sama nyerat. Ya. Nomor 8, imah, bumi. Ya, untuk ke yang lebih tuanya bumi, untuk diri sendirinya rorompok. Imah itu rumah. Ya. Dan nomor terakhir, nomor 10, seri. Seri, tahu seri anak-anak? Ketawa. Ya, itu kasar seri. Untuk diri sendiri juga seri, tapi untuk bahasa lemesnya, bahasa halusnya, ketika ngobrol ke yang lebih tua, gumujeng. Ya, ketawa itu gumujeng bahasa halus Sundanya. Nah, tos ayeuna tugasna barudak sok dikerjakan halaman 5 bagian C. No iya nya kerjakan. Nah, cukup dikerjakan ya, boleh di kertas, boleh di LKS-nya. Ya, sok dikerjakan 1 sampai 15. Ya, 1 sampai 15. Mangga nanti bisa ngelihat jawabannya kebacaan yang tadi Bapak sudah jelaskan. Oke? Jangan lupa tetap belajar di rumah, didampingi orang tua, dan kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya supaya kita semua tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.